Oke, shalom bro dan sis. Shalom, luar biasa. Pastinya hari ini luar biasa, amin. Oke, yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah lihat kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh anak-Mu ini Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang di Pro-M, baik yang hadir di sini atau yang online di rumah, mereka mengalami kemerdekaan. Mereka disembuhkan Tuhan dalam segala hal Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow. Kita kayaknya harus yel-yel dulu nih, biar semangat. Pro-M. Apa? Pro-M, maju, maju, maju. Maju, maju, maju. Dan ada yang baru lagi. Pro-M, kita muda, kita bisa. Setuju? Oke, yuk. Pro-M. Pro-M. Kita bisa. Oke, tepuk tangan buat diri sendiri. Oke. Wow, luar biasa. Hari ini saya bersyukur bisa sharing firman, kebenaran firman Tuhan buat bro dan sis yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya kita semua akan sangat diberkati. Amin. Oke, hari ini kita tahu di dunia ini kita sedang menghadapi apa yang namanya inflasi, mengalami banyak persoalan-persoalan di dunia ini. Termasuk di dalam dunia politik, yaitu perang Ukraina sama Rusia. Termasuk juga kita di dunia kerja. Kita tidak terlepas dari namanya masalah-masalah. Setuju apa setuju? Setuju ya? Oke, kalau boleh tahu nggak, bro dan sis, kira-kira apa sih yang menjadi persoalan kita di dunia kerja hari-hari ini? Boleh dibantu? Kira-kira salah satunya apa? Ada? Gaji nggak naik? Gaji nggak naik karena COVID, dibully. Ada lagi bisa dibantu? Dunia kerja apa? Mungkin ada yang naik jabatan duluan karena kolusi keluarga. Kita kerja di satu tempat kerja sama-sama dengan teman karena dia saudara. Karena mungkin ada yang di keluarga di perusahaan itu ada yang lebih tinggi jabatannya. Terus akhirnya menaikkan teman kita untuk naik jabatan lebih tinggi juga. Dan kita yang nggak naik-naik. Ada yang kayak gitu? Ada ya pastinya ya. Nah hari ini kita mau sama-sama satu belajar bahwasanya apa yang kita alami di dunia kerja hari-hari ini itu sebenarnya bukan hanya kita alami saja, tetapi pernah terjadi di masa dulu. Di masa dulu pasti pernah sudah terjadi. Jadi kita harus tahu apa yang kita alami di dunia kerja, contohnya kayak kita mengalami dibully, kayak kita baru pertama kali kerja. Kita sering disuruh-suruh kan sama senior kan, oh lu kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Akhirnya kita kadang-kadang merasa mau give up atau apapun. Ya, jadi bukan hanya kita yang alami sendiri, tapi semua. Ya, dan itu rata-rata terjadi. Nah, bro dan sis, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tahu apa yang bisa membuat kita bisa bertahan, bisa bekerja di tengah-tengah dunia kerja yang seperti yang menurut kita kadang-kadang sangat di luar kewajaran kita. Kadang-kadang kita juga harus tahu, dimanapun, apapun kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti selalu mengasihi kita. Amin. Dia pasti selalu mengasihi kita dan selalu akan menolong kita sekalipun apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Yuk, jadi kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, itu sudah pernah terjadi di masa dulu. Seperti yang kita bisa lihat, kita mau buka Alkitab di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Kita mau coba sama-sama baca ya bro dan sis, setuju ya? Oke, bisa dilihat, bisa dibaca ya. Buat yang pria kita baca yang genap, buat yang wanita kita baca yang ayat ganjil. Oke, agak panjang sih ayatnya. Yuk kita sama-sama baca Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Yang pria, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Wanita? Pria, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Wanita?
Di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pria, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Wanita? Yang pria, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin, bro dan sis. Tepuk tangan dong buat diri sendiri. Oke, kita sangat bersyukur apa yang kita hadapi di dunia kerja saat ini itu sebenarnya pernah dialami oleh Paulus dan jemaat di Filipi. Kalau kita lihat dari kisah ini, kita tahu bahwa kondisi pada waktu itu sebenarnya Paulus sedang di penjara. Dia sedang di penjara dan bagaimana dia menulis surat untuk kepada jemaat Filipi lewat anak muridnya yaitu Timotius. Di sana kita tahu bagaimana kalau kita lihat sejarahnya di Filipi waktu itu sedang juga mengalami namanya permasalahan-permasalahan yang seperti mungkin kita alami di dunia kerja. Mungkin cuma bedanya kita di dunia kerja permasalahannya kayak gini, tapi di dunia waktu di jemaat Filipi mereka mengalami hal yang lain. Di jemaat Filipi kalau kita mau tahu mereka sedang mengalami apa yang namanya mereka perpecahan, ancaman perpecahan, dan kemudian mereka juga mengalami namanya mentalitas, satu mentalitas kerja mereka, mentalitas hidup mereka. Karena kita mau tahu, kita juga harus tahu bahwa jemaat Filipi waktu itu mereka adalah sebenarnya adalah orang-orang dari korban budak atau dari korban veteran. Jadi biasanya kita sih bukan menghakimi, biasanya kalau orang adalah korban budak, mantan budak lah, kita bahasa kasar mantan budak atau mantan veteran, biasanya mentalitas mereka pasti ada sesuatu yang kurang. Ya, jadi kita di sini kita juga mau belajar bagaimana seperti Paulus dia menulis surat ke Filipi. Pada waktu itu kita sadari, kita lihat firman kebenaran ini, bahwasanya juga hari ini firman ini juga Paulus juga katakan lewat firman ini buat kita semua di dunia kerja. Amin, bro dan sis. Oke, jadi kita mau lihat bagaimana sih apa yang terjadi waktu di Filipi dan bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana apa yang terjadi ketika kita mengalami persoalan di dunia kerja. Respon kita biasanya hanya cuma ada dua. Yang satu yang positif dan yang kedua adalah yang negatif. Jadi kalau kita positif ya kita syukur, respon kerja kita positif. Respon kita kayak kebenaran firman yang disampaikan Pak Bidin Yusuf tadi pagi tentang positif dan negatif. Kalau kita positif nggak apa-apa, tapi kalau kita negatif sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana? Nah, kita mau belajar dari hal ini. Kalau kita berespon negatif, kita mengucapkan selamat datang buat kita ke penyakit mental dunia kerja. Penyakit mental dunia kerja. Dan ini sebenarnya juga yang saya rasa kita alami juga hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan ironinya, kita anak-anak Tuhan lebih ngalamin ini. Lebih ngalamin apa yang namanya penyakit, kita sebut penyakit mental di dunia kerja. Mau tahu bro dan sis, penyakit mental di dunia kerja buat kita, saat ini, kita lihat dari kebenaran firman yang di Filipi tadi, kita pertama adalah bersungut-sungut. Kadang kita kena masalah, kadang kita hadapi persoalan dunia kerja kita, kadang kita lihat orang naik gaji, kita belum naik gaji, kadang kita lihat bagaimana orang mengalami namanya kayak bos tidak menilai kita dengan baik, padahal kita sudah kerja dengan baik, tapi kita tidak mendapat penilaian yang baik. Atau mungkin orang sama-sama kerja, mereka sudah dapat rumah, kita belum dapat rumah, atau orang sudah dapat mobil, kita belum dapat mobil di dunia kerja. Kadang itu yang terjadi yang akhirnya, kalau kita berespon negatif, saya yakin kita pasti akan bersungut-sungut. Kita bersungut-sungut, kalau bersungut-sungut itu, mungkin bro dan sis ada yang bertanya, bersungut-sungut itu seperti apa? Bersungut-sungut itu adalah istilahnya kalau kita sudah mengeluh, itu udah level 4. Kalau udah istilahnya kayak kanker, itu udah kanker stadium level 4. Jadi kita kayak bersungut-sungut, bertanya Tuhan, kok aku mengalami ini, kok aku ngalamin itu. Itu yang lebih sering dialami sebagai anak-anak Tuhan. Kadang ironi loh, kita orang lain yang bukan anak Tuhan, kadang mereka malah nggak seperti kayak gitu.
Kalau kita kadang di dunia kerja sebagai anak Tuhan, kadang kita bertanya, Tuhan kok aku ngalamin ini ya? Tuhan kok dia naik gaji, kenapa aku tak naik gaji? Tuhan kenapa dia boleh dinilai baik sama atasan, kenapa saya tidak dinilai atasan dengan baik? Tuhan kenapa kok aku jabatannya itu-itu aja nggak naik-naik? Mungkin itu yang kita tanyakan. Yang akhirnya kita mempertanyakan dan bersungut-sungut. Dan sebenarnya bersungut-sungut itu ada satu mentalitas yang kurang dan jelek gitu buat kita di dunia kerja. Kadang membuat kita juga jadinya kadang kalau kita bersungut-sungut, kalau bos lihat kita bersungut-sungut juga bos juga nggak akan suka gitu. Benar bro dan sis? Kita pasti tahu kalau kita bersungut-sungut pasti juga semua orang nggak suka. Karena ini ada satu kejadian juga sebenarnya di tempat perusahaan kami, ada satu ibu-ibu, dia memang umurnya sudah tua. Terus habis itu dia punya pekerjaannya adalah mengurus mes. Akhirnya mungkin karena dia urus mes, mungkin namanya anak-anak mes itu mungkin biasalah tingkah lakunya banyak. Tingkah lakunya mungkin ada ini, ada itu, yang akhirnya dia mengeluh-ngeluh. Pada sampai akhirnya dia bersungut-sungut, mengeluh, yang pada akhirnya dia sampai mengeluh-ngeluh di depan saya. Dan akhirnya mungkin kita dengar dia mengeluh, ya nggak apa-apa. 2 kali kita dengar dia mengeluh, nggak apa-apa. Ketiga dia mengeluh-ngeluh dan bersungut-sungut. Terakhir, itu bau saya hardik. Itu. Nah, sama seperti kita. Kalau kita bersungut-sungut sama Tuhan, saya rasa juga Tuhan juga kurang akan suka kita bersungut-sungut. Walaupun Tuhan tetap mengasihi kita. Amin bro dan sis. Jadi dan yang kedua, kalau kita mau tahu penyakit mental dunia kerja yang saat ini sedang terjadi hari-hari ini adalah berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan kalau disederhanakan itu adalah suka berdebat-debat, suka memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu, suka memperdebatkan karena istilahnya, oh ini bukan kerjaan saya, ini kerjaanmu, ini saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak mau melakukan atau apapun, terus saya udah ini dan itu, akhirnya berbantah-bantahan di dunia kerja, gitu. Saya rasa juga setiap bos tidak akan suka kalau kita sebagai karyawan, sebagai profesional muda, kita suka berdebat-debat atau berbantah-bantahan. Ada yang suka, kalau kita di sini jadi pengusaha, ada yang suka karyawannya berdebat-debat? Ada? Nggak ada ya? Saya yakin kita nggak ada. Oke? Jadi sebenarnya, apa sih sebenarnya kita mau tahu? Akar kenapa setiap kita bisa bersungut-sungut dan kita bisa berbantah-bantahan sebagai anak-anak Tuhan. Karena satu hal yang harus kita tahu, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan merasa diri kita istimewa. Sebenarnya kita tidak istimewa. Mungkin Bro Nasi bertanya, kenapa kita tidak istimewa? Karena satu hal, kita sebenarnya tidak istimewa. Yang mengistimewakan kita dan menspesial kita adalah Tuhan. Kalau kita sudah mengistimewakan diri kita, biasanya kita pengen diperlakukan bagus, pengen diperlakukan baik, yang akhirnya ketika contohnya dalam dunia kerja, kok aku nggak diperlakukan baik, kok dia naik gaji, aku nggak naik gaji, oh kok dia dia dapat rumah dulu, aku nggak dapat rumah, atau apapun, yang akhirnya kita merasa, karena kita istimewa, gitu. Jadi kita istimewa, jadi kita pengen diperlakukan spesial gitu. Nah, kalau kita mau tahu lebih dalam, sebenarnya ini bisa ada lebih banyak hal lagi tentang bagaimana apa itu namanya istimewa itu. Nah ini nanti next lah akan saya sharingkan kepada bro dan sis tentang apa itu rezim istimewa itu. Nah itu, jadi kita harus tahu bro dan sis, kita harus tahu sebelum kita bisa melakukan memperbaiki segala sesuatu, kita harus tahu dulu, sadari bahwa selama ini penyakit mentalitas kita di dunia kerja diantaranya adalah satu, bersungut-sungut, kedua, berbantah-bantahan. Walaupun sebenarnya banyak contoh hal yang bisa menjadi mentalitas kita di dunia kerja. Oke? Kita udah sadar, kita udah tahu penyakit mentalitas kita di dunia kerja. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan bro dan sis? Kalau kita sudah sadar dan kita akui kita ada penyakit mentalitas dunia kerja. Kita punya kebiasaan buruk yaitu suka bersungut-sungut, suka berbantah-bantahan, suka komplain, suka ini atau apapun. Walaupun sebenarnya
Kalau komplain itu tidak masalah. Yang penting jangan jadikan sebuah hal yang terus-menerus. Itu aja. Apa bro dan sis? Kira-kira solusi yang bisa kita lakukan? Yaitu tentunya kalau kita tahu ada kerusakan, kita tahu ada hal-hal yang tidak baik, kita tentu harus namanya melakukan perbaikan. Perbaikan terhadap sebuah kebiasaan. Setuju bro dan sis? Kita harus melakukan perbaikan dong setiap kebiasaan. Kalau kita sudah tahu apa yang kurang dalam diri kita, contohnya, saya orangnya yang mengalami, saya orangnya yang sebenarnya selama ini suka bersungut-sungut. Saya ini orangnya yang selama ini suka berbantah-bantahan. Saya selama ini yang pengen, kalau di dunia kerja pengen dispesial-spesialkan. Kayak itu. Nah, kita harus lakukan perbaikan. Sebagai anak-anak Tuhan, hal yang paling dasar adalah kita lakukan perbaikan. Sama seperti yang Tuhan Paulus nyatakan kepada Filipi, yaitu mereka supaya untuk selalu mengingat dengan nasihat-nasihatnya. Jadi bro dan sis, ketika kita sudah sadar, tahu, bersungut-sungut, berbantah-bantahan, kita cukup sadar dan tahu, dan kita jangan fokus lagi kepada hal itu. Yang harus kita fokus adalah solusinya, melakukan perbaikan kebiasaan. Karena itu sama seperti juga Tuhan memberikan kita hukum Taurat. Hukum Taurat, Tuhan kasih tahu kita, bukan supaya kita harus fokus sama hukum Taurat, tetapi bagaimana kita tahu bagaimana hukum Taurat itu sebenarnya menyatakan ketidakmampuan kita. Jadi bro dan sis, yuk kita belajar. Apapun kita lakukan di dunia kerja kita hari-hari ini, kita melakukan perbaikan kebiasaan kita. Kita nggak perlu muluk-muluk lah, sebenarnya kita melakukan perbaikan di dalam hidup kita. Cukup 1% setiap hari. Nggak usah muluk-muluk. Kadang kan kita bro dan sis pasti mengharapkan, saya mau yang perbaikan langsung 100% berubah. Ya, itu dosa. Kalau dosa 100% harus berubah. Tapi kalau namanya kebiasaan atau namanya kita memperbaiki satu pola hidup kita, cukup kita lakukan 1% aja. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah kita pengen hal-hal yang terlalu tidak dijangkau. Kita perbaiki 1%, 1%, 1%. Satu bulan sudah berapa persen ya kita perbaiki? Contohnya, ini contoh gampang aja, untuk melakukan satu perbaikan kebiasaan kita, contohnya kita suka datang telat ke kantor, kita suka datang telat ke ibadah, kita suka datang telat ke dalam pertemuan-pertemuan, kayak gitu, misalnya ada meeting atau apapun, atau kita datang kerja, kita telat, kita perbaiki kebiasaan kita. Kita harus tahu dulu, baru kita bisa perbaiki. Kita harus tahu dulu, baru bisa kita benerin. Kalau kita nggak tahu, kita juga nggak akan perbaiki. Gitu. Sama juga seperti buat, ya contoh yang paling ilustrasi, paling gampang, buat wanita-wanita nih, yang mereka mau diet. Kadang kan mereka mau diet, hari ini aku mau diet, biar aku kurus 10 kilo bulan ini. Langsung besok nggak makan. Ya kan nggak bisa kayak gitu. Ya kan bro dan sis? Ya sama seperti sebuah kebiasaan kita. Kita lakukan perbaikan kebiasaan kita 1%, sedikit demi sedikit, lama-lama pasti jadi bukit. Dan itu bisa terjadi seperti yang saya katakan ketika kita sadar, ketika kita akui bahwa kita punya mentalitas negatif ini. Dan kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oke? Apapun yang kita lakukan di dalam setiap kebiasaan-kebiasaan kita bro dan sis, kita tetap harus berpatokan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah berpatokan kepada firman Tuhan. Seperti yang di dalam surat Paulus yang di Filipi ini, di ayat 16 tertulis tentang sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imammu, aku bersukacita dan bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi, ketika kita melakukan satu perbaikan sebuah kebiasaan, ingatlah bro dan sis, sebagai anak-anak Tuhan, patokan kita, pondasi kita yang terutama adalah 3 hal ini, yaitu 1 firman, 2 doa, dan 3 adalah komunitas. Kalau kita lihat yang di Filipi, seperti yang di firman, dikatakan di ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Dan yang kedua, doa, kita kalau boleh lihat, kita lihat setiap surat-surat yang diberikan oleh Paulus kepada setiap jemaat-jemaatnya selalu diawali dengan berdoa dan mengucap syukur. Dan ketiga, bagaimana tentang komunitas? Kita butuh komunitas.
Kita nggak bisa merasa diri kita bisa lebih hebat atau apapun. Kita tetap butuh komunitas. Seperti yang di Paulus mengingatkan, aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bersukacita dengan kamu sekalian. Itu artinya bahwa Paulus tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan jemaat-jemaat Filipi. Sama dengan kita hari-hari ini, yuk kita berkomunitas yang benar, kita berkomunitas yang baik. Kalau mungkin kita punya teman yang kita lihat tidak baik, ya kita cukup teman dan begitu aja. Kalau kita lihat teman ini kita yang bisa membangun kita, bisa kita jadikan kita lebih akrab lagi atau lebih jadikan sahabat. Itu yang realita terjadi di dunia kerja buat kita. Jadi bro dan sis, intinya adalah ketika kita di dalam dunia kerja, ketika kita melakukan satu hal untuk menjadi bagaimana menjadi anak-anak Tuhan di dunia kerja, intinya adalah kita harus tahu dan sadari sebuah kebiasaan buruk itu dan kita perbaiki mentalitas kita, perbaiki kebiasaan buruk kita atau apapun itu kita perbaiki. Nah, ini kita juga harus tahu, mungkin kita berodasi selama ini biasanya, saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan tentu tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Pasti tahu ya bro dan sis ya, kalau kita sudah berpatok pada doa, firman, komunitas, kita pasti akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah bro dan sis, ketika kita tahu, sering terjadi pengalaman-pengalaman kita, ketika kita mau memperbaiki sebuah kebiasaan kita selalu berharap kebiasaan kita, perbaikinya adalah seperti yang panah warna merah ini, langsung berubah, langsung naik hari ke hari, seperti itu. Nah seperti ini. Ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh James Clear tentang bagaimana terbentuknya kebiasaan-kebiasaan baru. Dan ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu. Karena kalau kadang kita mau bertobat, kita udah tobat nih, kenapa kok kebiasaan-kebiasaan, kok orang masih begini, kenapa saya sudah bertobat, orang masih begini sama saya, atau kenapa saya sudah berubah, hari ini saya sudah, contohnya kalau datang kerja, datang on time, kenapa masih orang menilai saya belum on time atau apa begitu-begitu. Nah ini yang kadang kita selalu harapkan adalah seperti garis di panah merah ini. Nah padahal sesungguhnya dari penelitian yang dilakukan oleh James Clear, yang terjadi adalah sebuah perubahan terjadi seperti yang di panah warna biru itu. Dia pelan-pelan, seolah-olah tidak berubah. Tetapi ketika sampai titiknya sudah ini, dia akan langsung naik. Nah ini yang kadang kita nggak sadari. Nah bro dan sis, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu, inilah bagaimana terbentuknya sebuah kebiasaan baru kita. Kebiasaan baru kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia kerja, bagaimana kita bisa lebih upgrade diri, kita memperbaiki diri. Sama kayak saya juga, bagaimana saya ingat pengalaman saya mengupgrade bagaimana saya harus belajar bahasa Mandarin. Saya aslinya walaupun mungkin matanya boleh sipit, tapi saya bahasa Mandarin memang tak pandai dari zaman dulu-dulu. Ya, jadi saya belajar awal-awal memang sangat susah, memang sangat repot sekali, seolah-olah kayaknya nggak bisa lah belajar bahasa Mandarin. Apalagi tulisannya kotak-kotak kayak gitu, tulisannya kotak-kotak, coret atau apapun. Tapi satu pengalaman yang saya lakukan adalah ketika saya terus-menerus tidak mau menyerah, terus-menerus sampai satu titik akhirnya saya bisa belajar, saya bisa berbahasa Mandarin. Dan ini saya sangat bersyukur sekali. Ternyata ketika saya lihat contoh namanya pola terbentuknya kebiasaan baru ini, nah ini benar terjadi. Nah kadang seringkali adalah kita ada di lembah yang seperti yang dicentang dengan panah biru yang kecil ini, kita ada di lembah kekecewaan ketika kita mengharapkan sebuah perubahan kita naik drastis, tetapi yang terjadi adalah yang seperti di panah biru itu. Seperti panah biru itu yang kita harapkan itu. Sama seperti kita melakukan, kita mendirikan sebuah usaha. Sama ketika kita melakukan merintis bisnis, kok bulan pertama hasilnya kayak gini ya, kok bulan kedua hasilnya masih kayak gini ya, hasil ketiga kayak gini ya, hasil keempat kayak gini. Nah, tetapi ketika kita nggak mau menyerah, seperti kemarin kita seminar kan, kita aja belajar tentang grit,
yang disampaikan oleh psikolog kita yang luar biasa, Sis Grolia. Kita belajar untuk tekun dan jangan menyerah. Apapun yang kita alami, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah sampai di titik kita, jangan pernah menyerah. Nah, apa dong artinya? Ribet kan bahasanya? Jangan menyerah sampai di titik kita jangan menyerah. Yang artinya kita terus lakukan ketekunan kita. Lakukan kita jangan pernah menyerah sampai kita ketemu dengan namanya apa yang kita lihat hasil di dalam kehidupan kita. Ini tidak berlaku, ini bukan hanya berlaku buat sebuah kebiasaan baru, tetapi ketika kita sedang merintis bisnis, ketika kita sedang kerja, atau apapun, ini berlaku buat kita semua. Nah, kadang kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita ada di titik yang hijau ini. Ketika kita sudah melakukan terus-menerus, akhirnya kita, kayaknya udah nggak bisa lagi. Kayaknya saya udah coba berubah, saya udah coba ini kok, kebiasaan baru ini kok nggak jadi gitu. Saya udah coba menguruskan badan saya, kok badan saya nggak kurus-kurus kayak gitu. Padahal mungkin badannya sudah kurus kayak gitu. Nah, akhirnya give up, nggak bisa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa lebih baik lagi daripada orang-orang dunia. Seperti yang tadi saya katakan, ironinya, kadang kita anak-anak Tuhan di dunia kerja, kadang-kadang kita tidak lebih baik daripada mereka. Itu realita yang terjadi. Itu realita yang terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengakui, ya kenyataannya begitu. Walaupun memang ada anak-anak Tuhan yang benar-benar mereka maksimal. Tapi yang penting adalah buat kita, bukan kita sekarang, ya memang realitanya kayak gini. Ketika kita tahu seperti ini, kita perbaiki. Kita perbaiki, kita upgrade hidup kita. Kita upgrade kebiasaan kita. Kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya perbaikan di dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Mandarin, kita belajar bahasa Mandarin. Kalau kita nggak bisa akuntansi, belajar akuntansi. Atau mungkin kita mau belajar teknik yang kita suka, ya kita belajar. Gitu. Jangan ya kita berharap sama yang Maha Kuasa, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa kayak gitu, cuma hanya omongan aja gitu. Tapi kita lakukan perbaikan. Ini realita kita harus tahu supaya kita memperbaiki. Bukan kita di sini saya menyampaikan sebuah kebenaran ini supaya kita merasa kita down apa enggak. Tapi itulah kenyataannya. Intinya kita perbaiki, seperti satu pola kebiasaan baru ini, kita belajar, terus jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah sampai di titik jangan menyerah. Nah, di satu titik jangan menyerah itu, kadang-kadang kita juga perlu tahu, kita coba berusaha, tapi tetap dengan perhitungan. Diperhitungkan. Jangan menyerah, akhirnya sampai nggak ada hasil juga. Dan kita harus tahu, ketika kita satu titik jangan menyerah, yaitu kita sudah nggak sanggup, kita juga boleh sebenarnya, tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha dan kita berbuat, kita terus menerus. Bro dan sis, jadi kita intinya adalah bagaimana kita, kalau kita sudah lakukan jangan menyerah sampai di titik kita, contohnya kita di dunia kerja, kita ngalamin kita namanya dibully lah, inilah, kita dikerja lah, dikatakan inilah, itulah, atau apa, yang akhirnya kita nggak tahan, kita coba dulu. Tapi kalau kita sudah nggak sanggup, kalau memang benar-benar nggak sanggup, ya memang kita juga harus langsung keluar juga, nggak bisa, kita harus pindah, gitu. Tapi bukan berarti kita harus, baru bentar aja sudah menyerah, enggak. Kadang-kadang itu satu situasi yang membuat kita pindah ke tempat lain. Jadi bro dan sis, kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang sama-sama kita mengupgrade diri setiap hari, terus menerus, sekalipun itu 1%. Nah, jadi bro dan sis, kita belajar, apapun yang kita pelajari, kita sama-sama kita belajar dan kita praktekkan. Hari ini apa yang bro dan sis dapatkan hari ini, yuk kita sama-sama belajar. Saya tidak bilang bahwasanya ini bro dan sis yang belajar saya, tetapi saya sendiri juga sama-sama belajar. Dan kita belajar dari contohnya kita, kemarin kita
ibadah yang sebelumnya kita ada talk show tentang grit. Oh, yuk kita sama-sama praktekkan bagaimana kita grit, bagaimana kita ketekunan. Yuk kita sebelumnya kemarin yang tentang bahasa cinta, ya kita praktekkan, tapi praktekkan yang benar gitu. Terus kita kemarin belajar tentang public speaking, ya kita praktekkan. Sama seperti sekarang ini saya sedang berbicara dengan bro dan sis, saya juga sedang mempraktekkan apa yang saya belajari dari public speaking yang disampaikan oleh Pak Roy sebelumnya. Nah, bro dan sis, jangan jadikan sebuah pengetahuan hanya pengetahuan belaka, tetapi kita sama-sama praktekkan. Kita sama-sama belajar. Saya percaya kita sama-sama bisa. Sebagai anak-anak Tuhan, nggak ada kata yang nggak bisa, pasti bisa. Nah, ini bro dan sis, yuk kita lihat intinya adalah bro dan sis bagaimana kita sadari dan kita akui. Intinya bagaimana kita bekerja di tengah-tengah kegilaan dunia saat ini, bagaimana kita bekerja di tengah-tengah persoalan dunia saat ini, intinya pertama adalah harus kita sadari dan akui. Adanya kebiasaan buruk kita atau penyakit mental kita, contohnya bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Yang disebabkan sebenarnya karena kita merasa diri kita istimewa. Yang padahal kita diistimewakan karena Tuhan yang memberikan kita istimewa. Bukan kita yang merasa kita istimewa. Kayak itu. Nah, bagaimana? Kita tentunya harus memilih untuk bertanggung jawab. Jangan kita apapun setiap persoalan yang kita hadapi, kita bersungut-sungut karena dia yang kayak gitu. Kenapa? Karena saya ada lingkungan itu menyalahkan orang. Kita belajar bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Bagaimana solusinya? Yaitu tentang bagaimana perbaikan terhadap sebuah kebiasaan kita. Belajar kita 1% kita perbaiki setiap kebiasaan kita. Contohnya kayak tadi kita bisa juga kita kebiasaan bangun pagi. Belajar bangun pagi, ya biasanya bangun jam 10, ya kita coba belajar bangun jam 9 kayak gitu. Itu bisa kita, atau kita belajar misalnya kita sering datang telat, ya kita jangan datang telat, kayak gitu. Oke, intinya adalah pondasi kita adalah bagaimana doa, firman, dan komunitas. Nah, ini bro dan sis, apa yang pernah saya sampaikan kepada bro dan sis beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana 5W dan 2H, itu juga saya praktekkan di sini. Seperti yang di atas ini kita bisa dilihat di what, why, where, when, who, and how. Jadi apa yang saya sampaikan kepada bro dan sis hari ini itu mencangkup dari 5W dan 1H. Itu cara saya juga belajar bagaimana saya juga memperbaiki diri. Nah, kadang kita apapun yang sudah kita lakukan, ketika kita sudah memperbaiki kebiasaan kita, percayalah ini akan terjadi di dalam hidup kita maksimal. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang artinya ketika kita sudah mengupgrade, percayalah apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak ada hasilnya. Kita di dunia kerja, kita upgrade diri kita, percayalah. Mungkin bos belum lihat kita, si A, dia belajar untuk memperbaiki, dia tidak datang telat. Mungkin bos kita belum lihat, tapi percayalah ketika kita lakukan hal-hal baik ini, percayalah itu pasti pada akhirnya akan membuahkan hasil dan kita sebagai anak-anak Tuhan akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Oke, bro dan sis, saya akan akhiri dengan satu statement yang bagi saya ini satu patokan yang selama ini buat saya melakukan segala sesuatu hal, baik di dalam pelayanan saya, baik di dalam pekerjaan saya, baik di dalam keluarga saya. Tindakan aksi akan melahirkan satu motivasi diri. Yuk kita sama-sama baca bro. 1, 2, 3. Tindakan aksi akan melahirkan motivasi diri. Percayalah ketika apapun itu kita mau menjadi yang lebih baik, kita lakukan tindakan itu dulu. Jangan pikir, saya harus dimotivasi dulu, saya harus dikasih tahu dulu, gimana caranya seperti apa, atau bagaimana dulu. Lakukan dulu. Intinya kita lakukan dulu. Lakukan dulu, kita perbaiki kebiasaan. Terus nanti kita pikir bagaimana caranya. Ya caranya akan timbul dari ketika kita bertindak, kita pasti akan ketemu cara-caranya. Walaupun, dan satu hal yang harus kita tahu, ketika kita bertindak bukan berarti gegabah. Kita main hajar aja nggak bisa. Tetap kita harus ada satu minimal, kita persiapannya 1, 2, bertindak, baru melahirkan
satu motivasi diri yang akhirnya menjadi satu kekuatan dan satu inspirasi buat kita dimanapun kita berada. Jadi apapun bro dan sis, apa yang saya sampaikan hari-hari ini, itu tetap bergantung kepada bro dan sis yang ada di tempat ini. Tetap apapun, kalau hidupmu mau berubah, itu tetap bergantung pada dirimu. Itu tetap bergantung pada apapun yang kau lakukan hari-hari ini. Apa yang saya sampaikan hari-hari ini, itu hanya sebuah inspirasi buat bro dan sis di tempat ini. Dan apa yang saya sampaikan hari-hari ini bro dan sis, jangan jadikan sebagai doktrin. Apapun yang kita sampaikan hari-hari ini, jangan jadikan doktrin. Karena setiap kita punya pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan dengan caranya masing-masing. Kalau mungkin pengalaman saya seperti ini, mungkin suatu hari pengalaman bro dan sis bersama dengan Tuhan, ketika bagaimana menjadi maksimal di dunia kerja, itu pengalaman bro dan sis bersama Tuhan secara pribadi. Pengalaman kita pasti berbeda-beda. Amin bro dan sis. Yuk kita sama-sama, yuk kita mau satu hal, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita tidak mau bersungut-sungut, kita tidak mau untuk melakukan apa yang istilahnya kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Yuk kita nyanyikan satu lagu ini, Mukjizat dalam Bersyukur bro dan sis. Oke, kita bangkit semua, bangkit berdiri bro dan sis.